Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu contoh soal hukum waris pada pernikahan kedua. Tapi sebelum itu, aku akan perkenalkan nama aku Arul Fajri Nasaruddin dengan NIM 8111421553. Oke, di sini aku langsung share screen aja ya. Ini adalah salah satu contoh soal hukum waris pada pernikahan kedua. Nah, oke, bisa kelihatan kan? Nah, di sini, oke, untuk soalnya sendiri aku bacain. Jadi ada seorang ayah bernama A meninggal dunia. Nah, ia meninggalkan seorang istri bernama C dan juga seorang anak dari perkawinan kedua bernama Y. Selain itu, A juga meninggalkan seorang anak dari perkawinan pertamanya bernama X. Perkawinan A dan C dilakukan tanpa membuat perjanjian kawin sebelumnya. Ke dalam perkawinan kedua, A membawa harta sebesar 24 juta ribu rupiah, sedangkan C membawa harta sebesar 6 juta rupiah. Harta peninggalan A pada saat ia meninggal dunia sebesar 21 juta rupiah. Jadi pertanyaannya, berapa harta yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dari A? Jika kita gambarkan kira-kira struktur dari pola pernikahan dari si A itu seperti ini ya. Kita ibaratkan si A di pernikahan yang pertama itu menikah dengan B dan menghasilkan anak X. Dan di pernikahan kedua, A menikah dengan C menghasilkan anak bernama Y. Oke, kita langsung lanjut aja ke jawaban. Oke, untuk cara menjawabnya seperti ini. Nah, oke. Kita lihat dulu. Dari berdasarkan data-data yang kita punya, kita bisa mendapatkan harta cuma-cuma atau HC itu adalah 0. Dan juga HBA atau harta bawaan A itu sebesar 24 juta rupiah. Harta bawaan C atau HBC itu adalah 6 juta rupiah. Dan harta peninggalan atau HP itu 21 juta rupiah. Rugi persatuan itu bisa dihitung dari HBA atau harta bawaan A ditambah HBC dalam kurung dikurangi dengan harta peninggalan. Jadi 24 juta ditambah 6 juta hasilnya 30 juta dikurang 21 juta menghasilkan 9 juta rupiah. Jadi rugi persatuan dari pernikahan kedua si A itu adalah sebesar 9 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Siapa sih ahli waris dari A itu? Ya, ahli waris dari A itu ada X, C, dan Y. Kenapa B tidak disebut? Karena B itu termasuk pernikahan pertama di mana di saat A meninggal, A posisinya sedang menikah dengan C. Jadi istri dari pernikahan pertama itu tidak dianggap sebagai ahli waris. Oke, karena si A memiliki tiga ahli waris, maka pembagiannya itu 1/3, yaitu pembagian jumlah ahli waris. Jadi 1/3, karena ada tiga ahli waris. Oke, bagian C dari HP atau harta peninggalan adalah setengah kali HP atau harta peninggalan. Nah, ini masih bagian C dari harta peninggalan ya. Karena harta peninggalan dari si A itu harus dibagi dua dulu dengan istrinya. Yaitu setengah kali 21 juta rupiah, yaitu 10.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nih HWA-nya, HWA atau harta waris A. Yaitu 21 juta dikurang 10.500.000 menghasilkan 10.500.000 rupiah. Jadi harta warisan yang dimiliki A itu adalah 10.500.000 rupiah karena sudah dibagi dua dari bagiannya si C di sebelumnya, di perhitungan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari ahli waris A atau AWA. Bagian di mana bagian X sama dengan bagian C sama dengan bagian Y sama dengan sepertiga kali HWA. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, di mana karena di sini terdapat tiga ahli waris, maka perhitungannya itu dibagi sepertiga. Nah, tiganya itu nanti kita bisa ditentukan dari jumlah ahli waris. Oke, kita lanjut. 1/3 kali HWA itu adalah 1/3 kali 10.500.000. Ada menghasilkan 3.500.000 rupiah. Jadi bagian ahli waris A, yaitu AWA, itu sebesar 3.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya
Jadi harta bagian yang didapatkan C adalah HWA ditambah AWA, yaitu 10.500.000 rupiah ditambah 3.500.000 rupiah. Menghasilkan totalnya harta bagian C, sementara itu 14 juta ribu rupiah. 14 juta rupiah, mohon maaf. Oke, kita lanjut aja. Nah, tapi walaupun walaupun harta yang tadi harta bagian C itu mendapatkan 14 juta rupiah, tapi belum tentu karena di sini kita bisa harus melihat namanya manfaat, di mana manfaat sudah disebutkan di di KUH Perdata yang rumusnya bisa dilihat seperti ini. Jadi harta C atau HC itu adalah ketika kita menghitung dengan manfaatnya itu dirumuskan sebagai HBC atau harta bawaan C dikurang setengah dikali RP atau rugi persatuan ditambah HC atau harta cuma-cuma. Jadi yang kita bedain di sini harta C dengan HC. Yang harta cuma-cuma itu C besar dan C kecil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk HBC itu 6 juta dikurang dalam kurung setengah kali 9 juta atau rugi persatuan ditambah 0. Nah, ditambah 0 karena tadi harta cuma-cuma kita ya 0 ya. Dalam soal tidak terdapat data di mana menunjukkan kalau ada harta cuma-cuma dari perkawinan tersebut. Oke, jadi bisa dilanjut. Jadi setengah kali 9 juta adalah 4.500.000 rupiah. Nah, jadi 6 juta rupiah dikurang 4.500.000 rupiah adalah 1.1 juta 500.000 rupiah. Nah, oke, oke, sorry. Jadi kita bisa lanjut nih. Manfaat dari C itu ketika kita lihat itu bisa dirumuskan sebagai harta bagian C dikurang HC atau harta C. Jadi harta bagian yang kita sudah hitung di slide awal, yaitu 14 juta ribu rupiah, 14 juta rupiah dikurang 1.500.000 rupiah menghasilkan 12.500.000 rupiah. Oke, nah next ya. Untuk selanjutnya yang harta A itu adalah HBA atau harta bawaan A dikurang setengah kali RP ditambah HC. Nah, di sini kita bisa lihat ya, karena di sini kita dari data didapatkannya itu rugi persatuan karena dari harta persatuan dan total jumlah harta bawaan itu tidak sebanding atau mengalami kerugian, maka kita menggunakan rumusnya rugi persatuan. Itu sebagai disclaimer ya. Tapi ketika di sini ada untung persatuan, maka di rumus tersebut kita menggunakan menggunakan rumus yang ada untung persatuannya. Oke, kita bisa lanjut. Untuk HBA-nya sendiri itu ada 24 juta rupiah dikurang 4.500.000 rupiah, yaitu yang tadi RP-nya 9 juta dibagi 2 jadi 4.500.000 rupiah ditambah 0 menghasilkan 19.500.000 rupiah. Nah, selain tadi ada manfaat, itu ada namanya juga kontrol manfaat, di mana kontrol manfaat ini berdasarkan KUH Perdata itu maksimal maksimal adalah seperempat dari harta A. Atau tidak boleh melebihi harta terkecil anak perkawinan pertama, di mana harta perkawinan pertama ini kita namakan sebagai X. Oke. Kita hitung dulu tadi untuk maksimal seperempat dari harta A, jadi seperempat dari harta A tadi kan ada 19.500.000 rupiah, menghasilkan 4.875.000 rupiah. Oke. Tapi karena ini tidak boleh melebihi harta terkecil anak perkawinan A yaitu 3.500.000, maka manfaat yang boleh dinikmati oleh C adalah 3.500.000 rupiah. Nah, dari 3.500.000 rupiah, kelebihan manfaat kita bisa rumuskan sebagai manfaat dikurangin kontrol manfaat. Nah, kelebihan manfaatnya tadi kita sudah dapatkan yang di slide sebelumnya ya, yaitu 12.500.000 rupiah. Dikurangi 3.500.000 rupiah menghasilkan 9 juta rupiah. Oke, paham ya teman-teman? Jadi di sini kita harus sebelum kita mengetahui ya hasil dari pembagian harta waris, kita harus menghitung-hitung dulu dari manfaat, kelebihan manfaat, serta kontrol manfaatnya. Oke,
Selanjutnya, untuk yang terakhir, hasil total bagi waris ahli waris dari A, yaitu bagian yang C nih. Kita hitung bagian yang C itu bisa dirumuskan sebagai harta bagian C dikurang kelebihan manfaat, di mana harta bagian C tadi kita dapat 14 juta rupiah dikurang 9 juta rupiah menghasilkan 5 juta rupiah. Ini total harta bagian C. Total harta bagian ahli waris dari A kepada C. Oke, untuk pembagian waris A kepada anak pertama dan anak dari pernikahan pertama dan pernikahan kedua itu bagian X sama dengan bagian Y sama dengan setengah kali HP dikurang bagian C. Nah, setengah setengah ini didapat dari mana? Karena kita kan akan menghitung dua-duanya nih X sama Y. Jadi makanya dirumuskan sebagai setengah. Mungkin kalau kita menghitungnya terpisah ya, kita tidak perlu ada angka setengah jadi langsung HP dikurang bagian C. Cuman karena kita lebih mengefisiensikan rumusnya, jadi kan bagian X dan Y kita samakan jadi setengah kali dalam kurung HP dikurang bagian C, yaitu setengah dikali 21 juta dikurang 5 juta menghasilkan 16 juta dikali setengah, yaitu dibagi dua menghasilkan 8 juta rupiah. Jadi bagian X dan bagian Y mendapatkan bagian yang sama, yaitu 8 juta rupiah dari bagian waris dari A, si yang meninggal. Oke, segitu dulu ya teman-teman penjelasan dari aku mengenai salah satu contoh soal pembagian waris dari ahli waris yang yang melakukan pernikahan yang sudah melakukan pernikahan yang untuk kedua kalinya. Jadi di sini di contoh soal ini aku menambahkan salah satu data yaitu rugi persatuan, di mana kita ada salah satu perubahan rumus untuk menghitung dari bagian waris yang akan diterima oleh ahli waris dari sisi A. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.